Selamat pagi jemaat yang terkasih. Di pagi hari apalagi yang paling indah kalau bukan masuk di dalam hadirat Allah. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati di waktu yang indah ini, di pagi-pagi hari. Kita hampiri Tuhan sekali lagi. Mari kita buka hati, mari kita menyembahnya dengan sepenuh hati kita. Thank you Jesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Kau jadikan ku hamba setia kepadamu. basuh Aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lagi katakan basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, kami mau setia kepadamu Tuhan, selamanya kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, Engkau Tuhan dan Raja, Engkau Allah yang setia, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, haleluya. Ya layana masyana layana namase, kira layana namata kabayana layana namu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu yang baik, karena di dalam hadirat-Mu lah bahagia kami menjadi penuh. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, bawa kami untuk semakin mengenal pribadi-Mu. Biar kami tidak menjadi seorang Farisi ya Tuhan yang hanya tahu firman, tapi biar firman itu betul-betul mengubahkan hidup kami. Roh Kudus sembunyikan hamba juga di balik salib Kristus, biar hanya nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi semua, so happy kan ketika kita itu masuk di dalam hadirat Allah. Karena sekalipun mungkin terkadang kita tidak setia, tapi Tuhan itu selalu setia di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya itu rindu bicara tentang kesetiaan. Karena itu judul doa pagi hari ini adalah setia seperti Baruk. Kita buka dulu Alkitab kita di Yeremia pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan dulu, nanti setelah itu saya akan jelaskan satu persatu. Yeremia 45 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan demikian. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria, waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan kau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya.
Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Setia seperti Baruk. Kita lihat ayat yang pertama dikatakan, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria, waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Mungkin Baruk ini seseorang yang tidak terlalu terkenal, beda sama Yeremia. Kalau Yeremia kita pasti tahu, karena namanya pun ada di dalam menjadi salah satu kitab perjanjian lama. Tapi Baruk ini dia bukan siapa-siapa, dia ini hanyalah bujang dari Yeremia. Jadi di zaman dahulu ternyata para nabi itu mereka punya orang-orang yang membantu mereka di dalam pelayanan. Nah, Yeremia ini punya Baruk di dalam kehidupannya. Walaupun Baruk ini dipercaya sebagai keturunan dari Harun, abangnya Musa, kakak laki-lakinya Musa, tapi di masa hidupnya Baruk itu sudah tidak lagi punya jabatan imam. Karena kalau misalkan Anda ingat bertahun-tahun yang lampau ketika Samuel bangkit, Samuel yang kecil itu, habis itu ada Nabi Eli kan, ada Imam Eli dan ada dua anaknya yang Tuhan bilang jahat. Di masa-masa itulah sebetulnya Tuhan itu angkat jabatan imam yang dari keturunan Harun, itu Tuhan pindahkan ke Samuel yang kecil itu. Dan sejak hari itu memang Tuhan berfirman, dari keturunanmu sudah tidak akan ada lagi imam, karena sudah aku berikan ke orang yang aku itu lebih berkenan padanya, yaitu kepada Samuel yang kecil itu. Nah, Baruk ini bukan siapa-siapa, dia itu hanya seorang hamba. Tapi kalau Anda perhatikan di pasal 45 ini, di kitab Yeremia ini, kenapa kok bisa tiba-tiba ada satu pasal itu yang bicara tentang pembantunya? Padahal bukankah main karakternya itu harusnya Yeremia? Iya kan? Dan kalau Anda perhatikan di pasal 45 itu tidak ada cerita lainnya. Hanya cerita tentang kata penghiburan Yeremia kepada Baruk, di mana Tuhan berfirman melalui Yeremia kepada Baruk untuk menguatkan hati Baruk. Jadi sebenarnya inilah kesetiaan. Kesetiaan itu tidak tunggu kita jadi bos di sebuah perusahaan, kita jadi pimpinan sesuatu atau punya segala sesuatu baru kita mau jadi orang yang setia. Karena di zaman-zaman sekarang, salah satu hal yang paling sulit ditemukan ya mungkin kesetiaan. Kalau bertahun-tahun lampau mungkin kita masih temukan, ada orang-orang itu yang bekerja sampai puluhan tahun di satu perusahaan. Tapi sekarang mungkin sudah 2-3 tahun resign. Mungkin ada yang 1 tahun sudah resign. Atau 6 bulan karena nggak tahan dengan tekanan sudah minta resign. Sehingga kesetiaan itu jadi sesuatu hal yang seperti rasanya sudah tidak lagi dinilai orang. Tapi Baruk ini mengajarkan kita untuk ayo tetap setia. Karena Tuhan sangat menghargai kesetiaan kita. Tuhan itu sangat menilai orang-orang yang setia itu berharga di matanya. Di ayat 1 kan dikatakan, firman ini disampaikan ketika Baruk itu menuliskan segala firman dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Jadi Baruk ini masa hidupnya kurang lebih sama seperti Yeremia. Dan mereka ini hidup di masa-masa di mana Israel belum dibuang dan ketika Israel dibuang. Oke, jadi kehidupan Baruk itu mungkin dari kecil-kecil yang dia lihat itu ya kematian, penyakit sampar, kelaparan, dia lihat gedung-gedung runtuh. Belum lagi Baruk ini kan keturunan imam, iya kan? Saya yakin papa mamanya itu ajarkan dia firman Tuhan juga dari kecil. Itu sebabnya kenapa ketika dia besar, walaupun dia alami yang namanya kesulitan, dia alami asam garam dunia, bahkan saya berani bilang masa kecil Baruk ini pasti masa kecil yang bukan kurang bahagia, tapi tidak ada bahagianya sama sekali. Karena Baruk ini hidup ketika di zaman 7 raja memerintah. Dan dari 7 itu hanya Yosia yang baik di mata Tuhan. Sehingga bisa dibilang 6-6-nya buat Israel hancur.
Dan Baruk dari kecil itu hidup di antara keenam raja yang jahat ini. Jadi Anda bisa bayangkan gimana kehidupan Baruk, satu sisi orang tuanya ajarkan, ayo kamu setia karena Tuhan Allah Israel itu Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang dulu-dulu membebaskan nenek moyang kita dari perbudakan di Mesir. Tapi di sisi satunya ketika Baruk buka pintu rumah, yang dia lihat hanya keruntuhan. Yang dia lihat hanya kejatuhan Israel. Tapi kok bisa di ayat 1 pasal 45 dikatakan Baruk itu menuliskan firman Tuhan. Berarti Baruk setia dari kecil sampai dia dewasa. Itu sebabnya kenapa kok pasal 45 Tuhan itu seperti memberikan Baruk sebuah reward. Sebuah penghargaan. Baruk, karena kamu dari kecil sudah setia sampai titik ini. Karena di titik ini ketika Baruk menuliskan firman itu, setelah itu kejadiannya Baruk harus lari sembunyi dari Raja Sedekia. Karena raja paling tidak suka sama Yeremia. Lalu ketika Baruk tuliskan firman Tuhan yang dari mulut Yeremia, Baruk pun ikut tidak disukai oleh raja. Kalau Anda baca di pasal-pasal berikutnya, Baruk itu disuruh sembunyi. Jadi Anda bayangkan, kalau Elia dulu Tuhan setelah Elia itu ketemu Ahab, lalu Elia bilang after ini akan ada kekeringan. Elia sembunyi kan di sungai Kerit, itu Tuhan beri makan lewat gagak. Lalu ada sungai Kerit lagi yang memberi minum, ketika sungainya kering dia pindah, ada janda yang memberi dia makan. Tapi beda sama Baruk, Baruk gak alami itu semua. Dia lari, ya dia harus sembunyi sendiri. Mungkin dia harus berburu dulu. Kalau Elia mungkin tiba-tiba sudah dapat stiknya jatuh dari langit. Baruk harus berburu dulu, harus mungkin dia buat senjatanya dulu, harus mencari air, harus diam-diam gimana caranya supaya saya itu tidak ketahuan. Tapi ternyata Tuhan temukan Baruk itu tetap setia. Lihat, Tuhan itu sangat menghargai kesetiaan. Karena itu kalau hari ini Anda sudah mempertahankan iman walaupun rasanya sulit, Anda itu tahu, Anda itu lagi berusaha untuk setia menjaga imanmu terhadap Tuhan, teruslah jaga sekalipun harus ada tetesan air mata. Karena Baruk untuk menjaga iman pun itu butuh yang namanya, dia itu mengalami yang namanya penderitaan. Buat Baruk setia itu sama dengan kematian. Karena dia itu masuk dalam daftar pencarian orang. Karena itu ayo pertahankan kesetiaanmu, jemaat yang terkasih. Buat orang-orang tua kalau Anda lagi down, jangan tinggalkan iman. Sayang, hari ini Anda umur berapa? Sudah sisa berapa tahun lagi? Karena kesetiaanmu itu akan menjadi warisan yang paling indah untuk anak-anakmu. Yang masih muda-muda juga sama. Kesetiaan itu yang utama. Amsal itu berkata apa? Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapa yang temukan? Artinya memang sangat sedikit orang itu yang setia sampai hari ini. Lalu ayat 2 dikatakan gini, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Jadi Tuhan itu seperti bilang ke Baruk, Baruk, aku itu kenal engkau. Karena di momen ini saya yakin Baruk itu kerohaniannya pasti terguncang. Dari latar belakang yang saya ceritakan Anda bisa bayangkan Baruk itu pasti merasa Tuhan kok engkau jauh sekali sama saya. Sehingga akhirnya Baruk itu merasa Tuhan, kenapa aku doa-doa kok engkau gak tolong? Bukankah engkau itu Allah yang menyelamatkan? Tapi kenapa hari ini aku pun dikejar oleh raja? Bukankah aku ini hambamu? Aku itu kan menyampaikan isi hatimu. Kenapa aku hari ini mau dibunuh? Sehingga ketika Tuhan lihat itu, Tuhan itu langsung seperti berkata kepada Baruk di sini kan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Memang melalui Yeremia sih, tapi ketika Yeremia berkata seperti ini, saya yakin Baruk itu langsung menjadi seperti sadar, oh iya, ternyata Tuhan itu ada di sisiku. Di satu sisi Baruk merasa Tuhan itu jauh, ternyata di sisi yang satu, Tuhan mendengarkan keluh kesah Baruk. Karena itu mari kita belajar untuk berkeluh kesah. Bukan kepada manusia, karena kalau ke manusia ya percuma. Tapi belajarlah berkeluh kesah kepada Bapamu yang di surga. Belajarlah untuk punya rasa aman. Banyak orang kehilangan kesetiaan karena apa? Karena rasa amannya nggak ada sama Tuhan. Ginilah, kenapa Anda dan saya kita itu punya best friend. Teman-teman yang kita itu bisa dekat. Sebenarnya sesimpel karena kita itu banyak berkeluh kesah sama orang-orang itu.
Kita cerita apa adanya, apa yang kita alami. Dan orang itu bisa terima kita. Dia tidak judge kita. Bahkan mungkin kalau pertemanannya salah, ya bisa kan ya. Akhirnya jatuh-jatuhnya gosipin orang. Tapi pada umumnya kita bisa sahabatan sama orang. Karena kita punya rasa aman. Kita berkeluh kesah, dia bisa menanggapi dengan baik keluh kesah kita. Nah, kenapa dengan Tuhan tidak bisa demikian? Dengan Tuhan kok curiganya itu banyak sekali. Karena itu kalau hari ini Anda itu lagi down, rasanya nggak bisa bersyukur, ya udah nggak apa-apa. Berkeluh kesah dulu seperti Baruk ini. Karena di ayat 3 kita bisa dengarkan, keluh kesah Baruk itu seperti apa. Tapi belajarlah untuk berkeluh kesah kepada Tuhan, bukan kepada orang yang lain. Jangan keluh kesahnya di sosial media percuma. Tapi keluh kesahlah kepada Bapa. Karena dia yang akan mengubahkan kehidupanmu dan kehidupanku. Jangan cari yang lain-lain. Amin. Lalu kita lihat ayat yang ketiga dikatakan, oleh karena engkau telah berkata, nah ini keluh kesahnya, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Jadi Baruk itu betul-betul merasa Tuhan engkau kok sangat jauh daripadaku. Kenapa kok aku itu alamin ini semua? Padahal aku ini kan hamba-Mu. Tapi lihat apa yang Baruk lakukan. Baruk belajar untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan dari sini sebenarnya kita juga bisa belajar sesuatu. Memang sih tidak selalu ketika kita down, kita langsung tinggalkan Tuhan. Karena ada orang-orang itu yang ketika mereka down, mereka semakin dekat sama Tuhan. Tapi ketika mereka itu alami semua yang baik, malah semakin jauh dari Tuhan. Ketika liburan, malah tinggalkan saat teduhnya. Ketika di rumah alami masalah, malah berdoa sekuat-kuatnya. Tapi dari ayat ini, saya ingin sampaikan sebuah pesan, berhati-hatilah ketika Anda itu lagi down. Jangan lagi, mari kita tidak lagi menjadi orang-orang Kristen itu yang hidup berdasarkan perasaan saja. Karena Baruk ada di momen di mana dia itu juga imannya tergoncang kan, karena lihat situasi dan kondisi. Tapi apa yang buat Baruk tetap setia? Karena dia membangun hidupnya di dalam firman. Karena itu jemaat yang terkasih, jangan cuma tiap minggu menantikan doa pagi, ya itu bagus sih, ini akan membantu Anda. Saat teduh bersama juga dengan Pastor Philip, atau ikut ibadah di hari Minggu, itu sangat bagus, itu akan menambahkan imanmu, oke? Tapi jangan lupakan kehidupan firman setiap hari, secara pribadi. Itu yang akan mengubahkanmu. Sudahlah, nggak perlu Anda itu pasang-pasang status firman supaya kelihatan rohani. Daripada gitu, mending isi hidupmu dengan firman setiap hari. Pagi-pagi baca Alkitab, mau 1 pasal, 2 pasal, tapi miliki komitmen. Supaya hidupmu tidak gampang tergoncang. Orang yang tidak punya firman, orang yang tidak setia sama Tuhan pertama-tama melalui firman dan doa, dia tidak akan setia dalam segala hal. Itu sudah pasti. Kalau sama Tuhan aja sudah tidak setia, apalagi yang menjaminnya bisa setia dengan pasangan. Karena itu, mari kita sama-sama, kalau Anda mau setia, bangunlah hidupmu di dalam firman dan doa. Itu yang akan menguatkanmu. Karena engkau akan menjadi seperti punya bonding sama Bapa di surga. Dan rasa aman itulah yang akan membuatmu sekalipun realita kehidupan rasanya nggak sesuai ekspektasi. Rasanya seperti Tuhan, kenapa janjimu demikian tapi realitanya beda. Tapi orang yang mengenal Allahnya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun situasi kondisi kehidupannya. Seperti Baruk. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu seperti selipkan 1 pasal khusus tentang Baruk supaya kita belajar untuk tetap setia. Karena kalau mau dibandingkan antara hidup kita sama Baruk, sungguhan, Baruk itu lebih kasihan daripada kita. Dari kecil-kecil yang dia lihat itu hanya kematian, kehancuran, kesengsaraan, kelaparan, dan penderitaan. Karena itu mari kita sama-sama bangun hubungan sama Tuhan, karena ini yang utama. Lalu ayat 4 dikatakan gini, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan,
dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Janganlah mencarinya, kata Tuhan. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kata lain Tuhan itu bilang ke Baruk, Baruk miliki rasa aman sama aku. Udahlah, yang di luar kontrolmu udah biarkanlah. Israel hancur, ya udah itu semua ada di tanganku. Kamu pokoknya punya rasa aman sama aku. Tapi Anda lihat kalimat selanjutnya. Dikatakan gini, ketika Tuhan bilang kan, sebab aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan gini, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Tuhan seperti bilang, Baruk udahlah yang itu semua sudah biarkan. Sedekia mau mencari engkau, mau bunuh kamu, udah biarkan. Israel tetap berkeras hati, tetap bebal hati rasanya, tidak mau mengikuti apa yang difirmankan, ya udah biarkan. Tapi Tuhan bilang, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan. Dengan kata lain Tuhan bilang, Baruk, karena kamu itu sudah setia padaku sampai hari ini, bahkan dari masa kecilmu. Karena kalau kita mau bayangkan ya, ketika Baruk kecil, Israel itu dalam kondisi kerohanian yang mereka sudah tidak lagi percaya Tuhan. Makanya kalau Anda baca di Perjanjian Lama, ada orang-orang Israel yang berkata, kenapa waktu kita dulu itu menyembah ratu surga, maksudnya menyembah berhala, hidup kita loh enak. Terus setelah kita menyembah Allah Israel yang benar, kenapa malah kita dibuang? Sehingga ketika baru kecil pas dia mau ke gereja, itu pasti penuh tekanan. Orang pasti bilang, buat apa kamu ke gereja? Dia mau doa juga pasti orang-orang bilang, kamu itu udahlah gak perlu berdoa. Tuhan itu gak dengar doa. Karena ini buktinya, kita aja tidak alami semua. Tapi Baruk dari kecilnya, dia terus mempertahankan kesetiaannya. Hari demi hari, demi hari, demi hari. Sampai besar, bahkan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun memang dia hanya seperti pembantunya Yeremia, tapi Yeremia itu hamba Tuhan besar. Dan dengan kata lain, Baruk pun adalah seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan lihat perjalanan kehidupan Baruk yang demikian, Tuhan pun itu seperti memberikan Baruk sebuah reward. Orang-orang lain di kanan kirimu rebah, tapi buat engkau, hei Baruk, kemanapun engkau pergi, nyawamu itu akan kuberikan sebagai jarahan. Maksudnya, kamu itu akan aman. Kamu mau ke kanan, kamu mau ke kiri, kamu mau ke atas, ke bawah. Karena kamu sudah setia padaku, Tuhan bilang gitu. Aku akan membuat kamu itu menjadi beruntung kemanapun kamu pergi. Karena itu orang yang setia itu selalu beruntung. Karena Tuhan punya rasa aman sama orang yang setia. Itu sebabnya kalau kita baca tentang kesetiaan, ada firman yang berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, ia akan setia dengan perkara besar. Simple sih kalimatnya. Tapi kalau kita mau coba lihat hati Tuhan di balik kalimat itu, sebenarnya Tuhan itu mau bilang, aku itu punya rasa aman dengan orang-orang yang setia. Itu sebabnya orang yang setia, rasanya keberuntungan demi keberuntungan itu akan terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba ketemu ini, tiba-tiba ketemu itu. Walaupun mungkin karena kesetiaan dia harus cucurkan air mata setiap hari. Dia harus mempertahankan, misalkan seorang istri yang harus bertahan walaupun suaminya itu selingkuh. Itu kan pasti tidak enak. Tiap kali ketemu rasa hati gimana, tapi aku harus terus setia. Kalau itu yang Anda alami, teruslah setia. Karena Tuhan punya reward untuk hidupmu. Bahkan rewardnya itu bukan ketika meninggal loh. Karena di sini bilang, kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan. Ke segala tempat kemana engkau pergi, berarti di masa hidup ini. Karena itu jangan lepaskan kesetiaan yang sudah ada padamu. Hai jemaat yang terkasih, pegang itu, jadikan itu yang terutama. Jangan biarkan keadaan dunia yang menghimpit itu membuat engkau melepaskan kesetiaanmu pada Tuhan. Sudahlah, kalau misalkan ada dari Anda itu yang mau coba mencari-cari orang-orang pintar, itu bukan orang pintar. Jangan
Jangan demi shortcut akhirnya Anda itu melepaskan kesetiaan. Mereka itu orang bodoh sebetulnya. Kalau pintar, mereka akan arahkan Anda kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang segala sesuatunya. Karena itu saya berikan Anda 3 poin yang Anda bisa bawa pulang. Setia seperti Baruk yang pertama, orang yang setia sangat berharga di mata Tuhan. Karena banyak orang sebut diri baik hati. Tapi orang setia siapa temukan? Saya berdoa supaya itu ada ditemukan di antara Anda. Lalu yang kedua, bangun hidup dalam firman dan doa supaya bisa tetap setia. Karena kesetiaan itu sebetulnya hubungan sama Tuhan. Kalau Anda nggak punya hubungan sama Tuhan, udahlah, pasti Kristennya KTP, gitu aja. Mau sekalipun Anda bisa ngerti firman ini dan itu, Anda bicara bahkan mungkin berdebat juga, tapi nol di mata Tuhan, percuma. Karena itu bangunlah hidupmu dalam firman dan doa. Fokus bertumbuh secara pribadi. Kalau ada dari Anda juga yang masih ikut gereja online, ayo ikutlah yang onsite. Jangan cuma menikmati sendiri, tapi Anda perlu orang-orang lain juga yang menyupport pertumbuhan kerohanian Anda. Lalu yang ketiga, keberuntungan selalu mengikuti orang yang setia. Yes, karena Tuhan punya rasa aman dengan orang-orang yang setia. Maukah Anda setia seperti Baruk hari ini? Mari kita sekali lagi masuk hadirat Tuhan. Kita hampiri Tuhan dengan penuh kasih. Thank you Jesus. Kita nyanyikan lagu ini ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Tidak perlu sempurna untuk setia. Menangis Di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita menyembah Dia. Oralah sande, terima kasih karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Orana lasando, thank you Jesus. Uridala mayara lasande, Orana mayara lasando, Inalana mayara lasande, Uridala mayara la mayana so.
Inarala sande, orarala mahiarala so. Yesus, haleluya. Idalama yalama yarala sande, uridalama yana sande. Haleluya, uranama. Oh, Kaulah yang setia, Kaulah yang setia. Ajar kami Tuhan menjadi seperti baru hamba-Mu. Orana namo, haleluya. Thank you Yesusku. Haleluya, haleluya. Katakan sampai akhir. Haleluya, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saya mau berdoa bagi Anda yang Anda itu belum tinggalkan iman, tapi Anda lagi alami goncangan hidup yang buat Anda itu jadi seperti, rasanya ingin melepaskan kesetiaan. Ini pesan saya sih, Anda lepaskan kesetiaan pada Tuhan atau tidak, masalah itu tetap ada. Jadi lebih baik tetap pertahankan. Karena di luar aku, firman Tuhan berkata kamu itu nggak bisa apa-apa. Anda itu masa sih bisa lihat masa depan? Tidak bisa. Sekalipun hari ini Anda punya masalah, kalau Anda gantungkan pada dirimu sendiri percuma. Pada harta mungkin secara pemikiran, oh iya kayaknya bisa nutup sih. Tapi yang tahu masa depan itu hanya Tuhan. Anda kalau hari ini sudah punya solusinya, bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Kalau itu Anda letakkan tanganmu di dada, biar kami doakan Anda. Tuhan, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang rasanya ingin melepaskan iman di masa sulit mereka hari ini. Hamba berdoa buat hati mereka baru, buat pemikiran mereka baru juga ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, berikan urapan yang baru ya Allah Roh Kudus, supaya setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi ini, mereka sekali lagi dikuatkan, mereka sekali lagi mengalami kasih setia-Mu yang lebih dari hidup, supaya mereka dapat terus setia seperti Baruk setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya itu merasa ada orang tua yang Anda itu lagi sangat bergumul tentang anaknya. Nggak tahu mungkin anak Anda itu nakal atau gimana, tapi anak Anda itu sangat-sangat jadi beban. Saya mau berdoa juga supaya Tuhan yang pulihkan keluarga Anda. Pokoknya satu, terus setia jadi orang tua yang baik. Terus setia mengajaknya ke gereja. Terus setia untuk memberitakan firman. Terus setia untuk mengucapkan kasih. Jangan lakukan kekerasan. Bentak-bentak pun percuma. Sampaikan dengan kasih dalam segala hal. Tuhan, hamba berdoa untuk orang tua itu. Biar Engkau beri kekuatan yang baru. Berikan hikmat untuk menjadi seorang orang tua yang baik. Orang tua yang memancarkan kasih-Mu, yang kemanapun dan setiap kata, perbuatan, setiap gesture tubuh ya Tuhan, hamba berdoa supaya itu memancarkan kasih Kristus dan pemulihan pun terjadi di dalam keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Mari angkat tanganmu dan katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Jadikan ini komitmenmu, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
untuk melayanimu. Sekali lagi sampai akhir, sampai akhir. Jadikan ini doamu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat terkasih, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan hamba memberkati setiap jemaatmu. Biar di pagi hari yang indah ini berkat hadirat-Mu turun di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan, biarkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran setiap kami untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Pergilah dan jadilah berkat sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mari kita katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.